Oke, halo rekan-rekan traders. Ya, jadi dalam 3 hari terakhir, ya, jadi 3 hari terakhir IHSG mengalami penurunan. Dan saya lihat di sosial media, kemudian di beberapa channel chat Telegram grup, ya, itu ada, ya belum banyak sih, tapi sudah mulai ada beberapa trader yang khawatir gitu ya. Cuma di sini di video ini saya akan sampaikan beberapa clue ya, bahwa sebenarnya khawatir itu tidak perlu. Boleh saja ada kekhawatiran tapi nggak perlu berlebihan, karena secara tren IHSG masih dalam kondisi medium term uptrend. Ya, Anda bisa lihat di sini ya, support trendline yang saya tarik masih uptrend. Katakanlah dia bablas nih ke bawah gitu kan. Berarti udah nggak jadi uptrend lagi dong. Tenang saja, ini kan masih ada resist yang 2 tahun sulit untuk di breakout. Itu bisa menjadi support yang cukup penting yang akan diuji juga apakah itu kuat. Karena sejak breakout di bulan Agustus hingga sekarang, area support yang tadinya resist itu belum pernah diuji ya. Anda bisa lihat di sini. Jadi resist di 7360 ya, sekitar 7360 7365 ini belum pernah diuji setelah terjadinya breakout di bulan Agustus. Jadi alangkah wajar kalau itu nanti diuji. Nah, gitu. Terus kita juga harus melihat historical. Jadi ini kan kita sudah mau memasuki akhir Oktober. Bagaimana dengan November, Desember, Januari? Justru ini adalah bulan-bulan yang sangat penting. Jadi sekedar catatan, bulan yang ada akhiran ER, jadi September. Kalau Agustus kan nggak ada ER ya. September, Oktober, November, Desember itu ada ER semua. Jadi 4 bulan. Ini biasanya secara rata-rata itu lebih banyak positif daripada negatif ya untuk market, bahkan sampai ke Januari biasanya ya. Makanya ada yang disebut kalau akhir tahun itu window dressing, awal tahun itu namanya Januari effect, seperti itu sebutannya. Nah, kita coba melihat apa yang terjadi di tahun kemarin, di akhir November atau di akhir Oktober gitu ya. Anda bisa lihat tahun 2023 pada bulan November awal nih, November awal tanggal 1 itu merupakan bottom daripada rally yang terjadi setelah itu hingga awal Januari. Anda bisa lihat di sini. Ya, jadi bottom di tanggal 1 November, rally sampai dengan high-nya ketemu di 5 Januari. Jadi 2 bulan penuh rally. Anda bisa lihat ini marketnya begitu cantik ya. Ini akhir tahun kemarin. Oke. Jadi ada rally kenaikan. Kemudian, nah ini yang saya suka di tahun 2022. 2022 itu kita sempat berpikir bahwa bottom nih di pertengahan Oktober ya. Bottom nih pertengahan Oktober. Itu kan mulai rally, habis itu konsol. Cantik ini, ya kan? Ternyata breakdown. Terus sampai minggu pertama Desember. Ketemu bottom, rally sampai akhir tahun. Kemudian masuk di Januari 2023 dimulailah penderitaan panjang sideway. Ya, setengah tahun lebih nih, ya. Setengah tahun lebih sideway. Oke? Nah, itu di 2022. Di sini skill trader sangat-sangat dibutuhkan karena kalau tradingnya serampangan, ini bisa bikin orang pensiun loh, walaupun tidak downtrend ya, tapi dikocok-kocok. Jadi penurunannya 5 wave ini. 1, 2 ya. Ini kan 1, wave 1, 2 gitu kan. 3,
Waduh. 4, 5. Ya. Biasanya cuma 3 kalau turun, tapi ini entah kenapa bisa sampai 5. Waduh, itu terombang-ambing itu, dikocok-kocok. Ya. Itu kalau tradingnya money manajemennya tidak kuat, pensiun itu. Ya, 2022. 2021. Nah, 2021 menarik nih. Karena di bulan November juga, jadi sama kayak 2023 ya. 2 November itu dia membuat low yang sampai pada akhir tahun low tersebut tidak dijebol ke bawah. Anda bisa lihat itu. Ya, sempat mau dites di awal Desember, kuat nih. Ya. Nggak berhasil ditembus. Kuat, rebound, dan di 2022 awal rally. Wah, cakep ya. Seret seperti ini. Jadi mirip-mirip 2023 lah. Intinya ada rally yang cukup menarik nih. Karena Januari 2022, Februari, Maret, April sedikit. Ya, itu sumringah. Oke, 2022. Bagaimana dengan... itu 2021 ya. Bagaimana dengan 2020? Nah, 2020 istimewa. Ya, 2020 istimewa banget. Jadi di bulan Oktober itu nyaris kita tidak melihat adanya gocekan yang berarti dari market. Jadi Oktober, November, Desember itu gila-gilaan. Bahkan sampai Januari pertengahan. Itu gila-gilaan. Jadi 1, 2, 3,5 bulan super bullish. Ya. Dalam 3,5 bulan itu market naik 33%. Luar biasa. Ya. Itulah kenapa Antam aja itu value transaksi per hari itu 1 triliun. Antam loh. Ya, pada saat itu. Jadi ya para tiktoker, scalper, hidup semua ini di sini. Karena volume itu begitu luar biasa besarnya, begitu luar biasa liquidnya. Ya, sangat-sangat liquid. Bagaimana dengan 2019? Anda juga bisa lihat nih, 2019 bottom November, habis itu Desember rally. Ya. Bagaimana dengan 2018? Sama, bottom Oktober, akhir, kemudian rally, Desember rally, Januari masih rally. Ya, cakep kan? 2018. 2017 bagaimana? Sama. Ya, bottom di Desember awal, habis itu rally sampai Januari. Ya. Jadi bertahun-tahun Anda melihat data dan kejadian seperti ini. Yang kalau di summarize, kita bisa lihat ini di Stockbit ya. Di Stockbit itu namanya, ini titik 3 ini Anda klik, terus pilih seasonality. Terus di sini Anda ketik ISG, lalu klik show. Ya. Ini saya minta data 20 tahun ke belakang. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa secara average 20 tahun terakhir November Desember itu positif. Ya. November Desember itu positif. Bahkan secara data 20 tahun terakhir itu bulan paling jelek cuman di bulan Mei dan Agustus. Ya. Tapi bulan paling bagus itu ada di nomor 1 dipegang oleh bulan Desember. Nomor 2 dipegang oleh bulan Juli. Ya. Dengan rata-rata 3,29%. Desembernya tadi 3,4%. Setelah itu April. Kenapa? Laporan keuangan semester 1, laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit itu dirilis. Plus, ya kan dirilis di akhir Maret. Plus di April itu adalah laporan keuangan Q1. Ya, numpuk itu semua. Dan performance terbaik nomor 3 ya, April. Nomor 4 adalah bulan Februari. Ya, dengan rata-rata kenaikan 1,24%. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa Desember ke Januari sumringah, Pak. Desember, Januari, Februari sumringah. Jadi apa yang Anda sedang lihat saat ini, pullback yang terjadi pada market itu justru anugerah.
Karena kita melihat banyaknya saham-saham yang rally belakangan ini, itu perlu istirahat, perlu pullback, perlu konsolidasi untuk menyehatkan tren mereka, membuat pijakan agar bisa naik lebih tinggi lagi. Ya. Jadi justru di saat-saat seperti ini itu bagus sekali. Ya, sangat baik. Pertanyaannya adalah apakah Anda bisa menemukan saham-saham yang bagus untuk Anda kendarai, untuk Anda miliki, ya, menyongsong datangnya November, Desember, Januari. Tuh. Karena pada saat pullback, justru di situ entry yang paling enak, paling nyaman untuk style swing trading. Ya, swing trading. Yang mana style ini sudah saya bekali kepada para member dengan yang namanya indikator yang saya bikin, yaitu TRIA dan range. Ya, di sini Anda bisa dengan mudah melihat saham-saham mana yang punya probabilitas tinggi untuk bisa menghasilkan profit dari style swing trading. Anda bisa screening sendiri, ya. Cara melakukan screening pun sudah saya share di video yang ada pada aplikasi berdagang angka. Parameter-parameternya apa saja, setelah di screening, bagaimana membuat watchlist, setelah jadi watchlistnya, apa yang perlu Anda perhatikan dari chartnya. Nah, itu semua ada, saya sampaikan dalam video yang ada di dalam aplikasi berdagang angka. Kemudian, indikator TRIA dan range juga saya berikan kepada para member di berdagang angka aplikasi. Sehingga indikator ini bisa muncul di trading view masing-masing user. Jadi mereka bisa lihat sendiri, oh TRIA-nya berapa, range-nya berapa, apa range itu, apa TRIA itu, kenapa TRIA-nya harus segini, kenapa range-nya harus segini. Seperti itu semua. Stop loss-nya di mana? Harga buy-nya di mana? Maksimal beli lotnya berapa? Risk yang nyaman untuk masing-masing orang itu di angka berapa? Itu semua ada. Saya share di dalam video-video yang ada pada aplikasi berdagang angka. Jadi kita di sini melihat market yang sedang pullback. Ini justru, waduh, enak sekali. Ya, karena inilah momen-momen di mana saham-saham itu pullback untuk mencari pondasi baru sebelum dia terbang lebih tinggi. Ya. Nothing to worry about market, mau pullback sampai manapun kita udah lihat petanya, saya udah share tadi support-support pentingnya mana, area-areanya seperti apa nanti, ya kan? Jadi trend line ini pun dijebol, no problem. Ya, karena masih ada support kedua, ya, yang jauh lebih penting daripada support trend line ini. Oke, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Salam trading sadis, trading sangat disiplin.